Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, mari bersyukur kepada Allah. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Para jemaah sekalian, saya kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad berkaitan dengan resiko ketika kita menumpuk harta dengan niatan yang tidak benar. Jadi hakikatnya kita harus mempunyai keyakinan dan kesadaran bersama bahwa dunia ini sementara. Itu prinsip. Dunia tidak selama-lamanya. Dunia hanya numpang lewat. Itu harus dijadikan pedoman. Kalau sudah memahami itu, maka kita harus berpikir bahwa bagaimana sekiranya dunia itu dijadikan tempat untuk menanam. Sedangkan memetik buahnya itu besok di akhirat. Itu dasar daripada pengajian kita. Maka di dunia ini ya, seakan-akan engkau ya numpang lewat saja. Numpang lewat. Ya tujuan akhirnya mana? Tujuan akhirnya adalah akhirat. Nah itu harus menjadi pemahamannya. Maka para jemaah sekalian, qala Nabi alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, risiko daripada kita mengumpulkan dunia. Inna fi jam'il mal khamsata asya. Sesungguhnya di dalam mengumpulkan dunia ini, mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta itu ada 5 hal resiko yang jelek ya, yang akan dirasakan oleh orang yang melakukan itu. Ini harus dipahami ya. Yang pertama, orang mengumpulkan harta itu adalah al-ana fi jam'ihi. Kita itu akan merasakan capek, merasakan hina, merasakan kesulitan di dalam kita mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta. Jelas itu. Nah, kalau kita yang mengejar harta rasanya capek. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pontang panting. Ya. Itu jelas itu. Kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan, harta menjadi buruan, yang terjadi kita ngejar harta, capek. Yang kedua, wasyughla'an dzikrillah. Sibuk karena mencari dunia, mencari harta. Lupa kepada sholat, lupa kepada baca Quran. Akhirnya lupa sholat berjamaah, lupa zikir kepada Allah. Ya mohon maaf kalau Bapak dan Saudara sekalian, enggak Pak Kiai, oh berarti Bapak tidak termasuk. Saya tidak begitu Kiai, saya mengumpulkan harta justru saya tenang ibadah. Bagus. Kan begitu kan? Bagus, saya tidak berbicara orang-orang yang baik ya. Tetapi ini fakta bahwa gara-gara kita itu sibuk mengumpulkan harta, kita ini lalai, lupa kepada zikir. Yang nomor 3, wal khaufa min salibihi.
khawatir takut hilangnya harta, ya. Takut bangkrut, takut tidak punya uang, takut dicuri, ya. Takut dirampas orang, takut diserobot orang. Itu kalau sudah punya harta. Kalau nggak punya harta, nggak punya uang, ya apa yang ditakuti? Yang nomor 4, resiko daripada orang mengumpulkan harta. Dia itu akan disematkan wahtimalismil bakhil li nafsih. Akan disematkan sebagai orang pelit. Ini resiko daripada orang yang punya uang begitu. Kalau saya nggak pelit, pasti ada yang ngomong pelit nanti. Mengapa? Karena ada yang nggak kebagian. Kita berbagi 1000 misalnya. Ada yang ketinggalan, tidak kebagian. Ngomonglah itu. Saya nggak kebagian, dasar pelit. Kita ngasih uang 10 miliar. Ya kan mesti ada yang nggak kebagian. Ada yang kelewat. Ya risiko. Orang yang katanya kaya, kadang lagi nggak punya uang, nggak pegang uang cash, bisa jadi ada pengemis minta, kemudian nggak dikasih. Komen lah, orang kaya begini kok pelit sih. Padahal kan sama manusia itu dengan yang lain sama, sawang sinawang saja kan. Sawang sinawang kita dianggap kaya. Padahal sejatinya yang paling tahu kan kita. Nah, maka resiko kalau sudah kita punya uang, kita dikasih gelar bakhil. Wa mufaraqatas shalihin min ajlihi. Kita ini akan mufaraqah, menjauh dari orang soleh oleh sebab mengumpulkan harta itu, mengumpulkan uang, menumpuk uang. Ini gara-gara uang ya kita menjauhi orang soleh. Macam-macam alasannya kan, karena sibuk lah, atau jangan-jangan khawatir nanti kalau dekat-dekat dengan dia dimintain sumbangan nanti, dipintain sumbangan. Begini ya Pak ya, orang Islam itu harus kuat, harus kaya. Yang paling penting bagaimana kita mempunyai prinsip dasar bahwa harta itu adalah wasilah untuk berbuat baik, wasilah untuk beramal, wasilah untuk berjuang. Jadi menjadi perantara. Kalau itu yang menjadi pemahaman kita bersama, insya Allah ya kita ini tidak termasuk golongan ini. Harus kaya, harus itu. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hati, ya ada di tangan saja. Dan itu memang berat ya. Rata-rata kalau sudah kita punya uang, ya tadi ada risiko-risiko yang akan dirasakan. Kemudian para jemaah sekalian, sebaliknya wa fi tafriqihi khamsatu asya'ah. Kalau kita berpisah dengan harta, dengan uang. Wa fi tafriqihi, bagaimana kita itu membagi uang, dibagikan kepada jalan kebaikan, bangun masjid, berbagi kepada fakir miskin. Nah itu wa fi tafriqihi khamsatu asya'ah, akan mendapatkan 5 hal yang bagus, sifat-sifat yang baik, keadaan yang nyaman. Apa itu? Rohatan nafsi. Nah, badan kita, jiwa kita ini akan istirahat, tenang gitu. Tenang. Kita punya uang, bagaimana sekiranya berbagi? Tenang. Ya. Wal faraghu ahli dzikrillah. Yang nomor 2,
kita akan punya waktu yang cukup untuk zikir kepada Allah. Fokus, jadi fokus kita. Yang nomor 3, wal amnah min salibihi. Kita akan merasa aman. Merasa aman. Merasa tenang ya. Tidak ada kekhawatiran dari orang yang mengambil harta kita, merampas, mencuri ya. Kemudian waqtisa bismil karim li nafsihi. Kita ini akan ketempelan nama orang mulia. Ya karena apa? Karena kita nggak dibidik orang. Kalau kita pegang uang, kemudian berapapun kita kasih kepada mereka, ya pasti ada saja yang ngomong pelit, kan begitu. Ini kita akan disematkan nama orang yang karim, orang yang mulia. Dan yang paling penting adalah wa musahabatus salihin. Kalau dibaca musahabata itu ataf kepada yang pertama ya, yakni khamsata asya itu. Wa musahabatas salihin li firaqihi. Kita akan bisa berkumpul, senang bergaul dengan orang soleh karena kita menjauh dengan harta. Ini orang soleh itu perlu kita jadikan kawan ya. Para ulama, para kiai, orang ahli ibadah ya. Itu kita berkawan dengan mereka. Bagaimana cara sekiranya bisa berkumpul dengan mereka. Wa musahabatas sholihin. Karena akan menyebabkan hati kita tenang, ya. Hati kita damai. Itu para jemaah sekalian. Makanya usahakan kita itu cari majelis atau bertemu dengan ulama. Minim ya setiap 1 bulan sekali. Kalau dalam kitabnya 40 hari. Jangan sampai jauh dari ulama, dari orang soleh untuk mendapatkan nasihat. Kalau ketemu sama mereka, ya kalau musim duren bawa duren. Musim mangga bawa mangga. Salaman kepada mereka, kasih uang. Insya Allah. Biasanya efeknya adalah kepada diri kita dan termasuk kepada anak-anak kita. Kalau pingin anaknya, putra-putri kita, anak turun kita menjadi orang soleh, orang alim, maka hendaknya hormat kepada para ulama, kepada para kiai. Ya. Kalau anaknya tidak soleh, biasanya mantunya, cucunya. Ya. Ini para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala ba'dul fusaha judur rajul. Kalau ada orang dermawan, ya, ini akan menyebabkan disenangi oleh semua. Kalau dia dermawan berbagi gitu, kepada siapapun dia akan mendapatkan penghormatan. Aibnya ketutup lah. Kalau kita dermawan berbagi. Berbagi dengan apa saja, utamanya berbagi dengan uang. Fabukhluhu yubghiduhu ila auladihi. Kalau kita ini pelit, ini akan dimurkai, dimarahi, dibenci. Jadi harta yang baik itu adalah harta yang ketika bisa membuat orang itu merdeka. Baik merdeka bagi dirinya maupun merdeka bagi orang lain. Ini. Kalau cuma ada di sekedar di rekeningnya banyak tapi nggak pernah berbagi, mati ya udah,
jadi bancakan anak turunnya, ya, ahli waris, dirinya sengsara, nggak ngapa-ngapain di dalam kuburnya kan, nggak bisa mendapatkan manfaat. Dan sebaik-baiknya amal atau perbuatan adalah sesuatu yang menyebabkan kita mensyukuri terhadap apa yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya para jemaah sekalian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.